Hai teman-teman, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai yang pertama, sikap dalam perilaku konsumen, dan yang kedua ada kelompok referensi dalam perilaku konsumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan apakah itu sikap. Sikap merupakan perilaku yang dimiliki oleh setiap individu yang berkaitan dengan perasaan untuk menanggapi, diorganisir melalui pengalaman, dan memiliki pengaruh yang mengarah dan dinamis terhadap perilaku. Sikap berasal dari dalam diri seseorang yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan dalam internal maupun lingkungan luar eksternal. Dan sikap merupakan salah satu konsep yang paling penting digunakan pemasar dalam memahami konsumen. Jadi, sikap ini merupakan faktor utama yang dilakukan oleh sebuah produsen dalam memahami konsumen. Kemudian, sikap yang dilakukan konsumen berdasarkan pandangannya terhadap produk dan proses belajar dari pengalaman ataupun dari yang lain. Sikap konsumen bisa merupakan sikap positif atau negatif terhadap produk-produk tertentu, tergantung dari produk yang mereka lihat atau produk yang diiklankan. Dengan mempelajari keadaan jiwa dan keadaan pikir dari sikap seseorang, diharapkan dapat menentukan perilaku seseorang. Kemudian, ada 3 komponen dalam sikap. Yang pertama yaitu kognitif, yaitu pemikiran yang rasional dan masuk akal. Yang kedua ada afektif. Afektif ini terdiri dari perasaan dan sifat emosional. Dan yang ketiga ada konatif atau keterampilan yang dimiliki. Jadi, keterampilan di sini diartikan sebagai keahlian yang dimiliki oleh individu sesuai dengan kemampuannya. Itulah penjelasan dari 3 komponen yang ada dalam sikap. Selanjutnya, karakteristik konsumen. Yang pertama ada demografi. Demografi ini terdiri dari kelas sosial, usia, agama, pendidikan, etnis, dan seterusnya. Dan yang kedua, ada preferensi pembelian produk, yaitu berupa keluarga, teman, kelompok, atau organisasi. Dan yang ketiga, gaya hidup konsumen dapat berupa gaya hidup sehat, gaya hidup sosialita, gaya hidup modern, dan seterusnya. Dan selanjutnya, materi berikutnya, apa itu kelompok referensi? Kelompok referensi atau kelompok acuan adalah kelompok yang berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan pembelian dan konsumen. Jadi, kelompok referensi di sini sebagai kelompok acuan seseorang untuk memutuskan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya, kelompok referensi seseorang terdiri dari semua kelompok
yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok referensi juga mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang. Kelompok referensi menciptakan tekanan untuk mengikuti kebiasaan kelompok yang mungkin mempengaruhi pilihan produk dan merek aktual seseorang. Jadi, kelompok referensi ini masih dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam pembelian yang dapat mempengaruhi pilihan produk yang dilakukan oleh seorang konsumen. Selanjutnya, ada jenis-jenis kelompok referensi. Yang pertama, kelompok formal dan informal. Kelompok formal ini terdiri dari kelompok-kelompok dari lembaga resmi dan sah. Sedangkan kelompok informal yaitu kelompok-kelompok yang terdiri dari organisasi yang tidak sah atau terbentuk secara bersama-sama. Yang kedua, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok utama yang di dalamnya terdapat banyak sekali jumlah anggota dan tak terbatas dalam pengikutnya. Sedangkan kelompok sekunder merupakan kelompok yang terbatas dan kelompok tambahan dari kelompok primer. Dan yang ketiga, ada kelompok aspirasi dan disosiasi. Kelompok aspirasi merupakan kelompok yang berisikan sebuah ide-ide atau pendapat-pendapat yang akan diasumsikan ke publik, dan kelompok disosiasi hampir sama seperti kelompok aspirasi, sama-sama mengumpulkan suatu pendapat. Selanjutnya, jenis kelompok referensi terkait dengan konsumen. Yang pertama, ada kelompok persahabatan, terdiri dari beberapa orang dan memiliki tujuan tertentu. Yang kedua, kelompok belanja. Kelompok belanja di sini berarti kelompok yang memiliki berbagai macam kegiatan dalam hal pemasaran atau pembelian. Yang ketiga, kelompok kerja. Kelompok kerja merupakan beberapa anggota yang dalamnya memiliki pekerjaan dan mereka bertukar informasi terhadap suatu pekerjaan. Yang keempat, kelompok atau masyarakat maya, yaitu kelompok yang ada di dalam dunia maya atau tidak secara langsung. Dan yang kelima, ada kelompok pegiat konsumen. Kelompok ini berarti kelompok yang sangat sering sekali untuk mengonsumsi serta membeli suatu barang. Selanjutnya, dari materi kedua tadi dapat dipaparkan kesimpulan bahwa yang pertama, sikap dan kelompok referensi dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi, sikap dan kelompok referensi ini amat sangat mempengaruhi perilaku konsumen karena keduanya saling berkaitan dan berkesinambungan. Yang kedua, keduanya berasal dari dalam dan luar diri individu. Sikap dan kelompok referensi bisa berasal dari faktor X maupun faktor Y. Yang ketiga, berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian. Jadi, keduanya tidak bisa dipisahkan dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Yang keempat, menjadi acuan dan hal utama dalam perilaku konsumen. Sikap merupakan bahan utama dalam pengambilan keputusan
perilaku konsumen, sedangkan kelompok referensi ini menjadi acuan utama atau pedoman dalam pembelian pengambilan keputusan. Yang kelima, menciptakan rasa peduli dan ingin tahu yang tinggi terhadap keputusan pembelian. Jadi di sini konsumen dapat menciptakan rasa peduli dan ingin tahu terhadap keputusan yang secara langsung dilakukan oleh dirinya sendiri. Itulah hasil dari materi saya yang kedua. Kemudian akan ada next video yang lebih menarik lagi. Jadi tetap stay tune dan nonton ya. Dadah.